Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah Wabah Rasul yang saat ini ya, kita sekarang sedang berada di area pelataran Masjid Ghamamah. Jadi Masjid Ghamamah yang sekarang kita lihat ini merupakan bangunan ya, bangunan tempat sholat itu, masjid ataupun musola. Namanya juga disebut Al-Musola. Dulu ini adalah pelataran, ini adalah sebuah lapangan, tanah lapang, yang dimana Rasulullah SAW pertama kali melakukan sholat Id itu di tanah lapang di sini. Jadi ini belum ada bangunan. Kenapa? Karena untuk area tanah yang sangat lapang itu bisa menampung banyak orang. Sedangkan dulu Masjid Nabi itu tidak seperti sekarang luasnya. Itu sangat kecil Masjid Nabi itu dulu ya. Kecil saja, dan di sekitaran Masjid Nabi itu banyak sekali rumah-rumah para sahabat, jadi pemukiman. Maka ketika dilaksanakan sholat Id yang menampung banyak orang yang membutuhkan area yang luas, di sana tidak mencukupi untuk Masjid Nabawi. Maka Rasul mengajak orang-orang untuk melaksanakan sholat Id itu di sini, dan belum ada masjid, jadi masih area lapangan. Oleh karenanya itu menjadi sebuah bagian daripada hukum fikih bolehnya melaksanakan sholat Id di lapangan. Kemudian juga selain Rasulullah SAW pertama kali melaksanakan sholat Id ketika kedatangan beliau dari Makkah ke Madinah ini, di sini di area ini di lapangan, di sini juga pernah dilaksanakan sholat istisqa, yang mana Rasul pernah diminta oleh para sahabat, ya Rasulullah, jalanan telah terputus, kemudian hewan-hewan kami telah urus kering, perkebunan kami telah mengering tidak berbuah, ya Rasulullah. Maka umatmu hampir binasa, ya Rasulullah, mintakanlah hujan kepada Allah Ta'ala, kata para sahabat. Kemudian Rasul mengerahkan atau mengumpulkan seluruh kaum muslimin muslimat untuk bisa melaksanakan sholat istisqa di area ini. Jadi di lapangan inilah terjadi sholat istisqa pada saat itu, yang pada saat selesai sholat istisqa Rasulullah kemudian berbalik ke arah kiblat, kemudian beliau membalikkan sorbannya, yang bagian kanan berada di bagian kiri, yang kiri menjadi bagian di kanan. Ketika itu terjadi, maka awan mendung itu berkumpul ada di atas. Terlihat mendung, awan gelap, awan hitam itu dari berbagai arah berkumpul di tempat ini, di atas ini. Sehingga itulah yang disebut dengan ghamamah. Ghamamah itu adalah awan mendung. Sehingga sebagaimana kita sering membaca salawat nariyah tafrijiyah, Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammad alladzi tanhallu bihil uqad wa tanfariju bihil kurab wa tuqda bil hawaij wa tunaru bihir raghaib wa husnul khatim wa yastasqil ghamamu. Tuh ya. Jadi ghamam itu adalah awan mendung yang membawa air, awan hitam. Terlihat sekali awan hitam yang kemudian ketika selesai Rasulullah berdoa, pada saat masih berdoa bahkan hujan turun deras sangat luar biasa, dan bahkan lama sekali, sampai sekitar 1 pekan lamanya. Sampai 1 pekan, 1 Jumat itu tidak henti-hentinya terus menerus hujan, siang malam terus menerus, sampai-sampai banyak yang kebanjiran. Apalagi rumah-rumah zaman dulu itu ya tanah, tidak ada yang lantainya ditinggikan, termasuk Masjid Nabi. Masjid Nabi juga tanah. Sampai pada saat hari Jumat berikutnya, pada saat Rasulullah SAW sedang khutbah, ada sahabat yang kemudian berkata, ya Rasulullah, kami susah untuk bergerak karena air di mana-mana, masyarakat kebanjiran ya Rasulullah. Maka Rasul kemudian berdoa kepada Allah, Allahumma ya Allah, turun masing-masing di pinggiran Madinah. Nah, sehingga pada saat itu tempat ini kemudian awalnya oleh sahabat Umar Ibn Khattab sendiri dijadikan sebuah bangunan yang kecil dulu awalnya, sebuah tempat musola. Tapi oleh cucu mantunya beliau adalah Khalifah Umar bin Abdul Aziz, kemudian dibangun menjadi masjid dengan batu-batu alam yang seperti ini. Tapi ini bukan bangunan dari mulai Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, bukan.
ini kemudian direnovasi kembali dengan sholat, diantaranya sholat Aid, kemudian juga sholat istisqa. Maka dari kejadian seperti itu, kenapa kok Khalifah Umar bin Abdul Aziz, cucu mantunya sahabat Umar, kenapa membangun masjid? Karena beliau memang konsen, setiap tempat yang dimana Rasul pernah melaksanakan sholat, beliau akan membangun bangunan musholla. Nah, tentang putranya, yakni Sayyidina Qasim bin Abdullah bin Umar. Kemudian oleh para tabi'in yang lain ditanya, karena kelakuannya seringkali beliau pergi, kemudian turun karena di pinggir jalan, kemudian sholat. Wahai Qasim, apa yang kau lakukan? Aku melihat ayahku melakukan hal yang serupa di tempat-tempat ini, karena ayahku melihat Rasulullah SAW sholat di tempat أنه قد صلى في هذا المسجد المبارك نبيك محمد صلى الله صلاة العيدين الفطر والأضحى وجعل النبي الورد والرأفة واللطف والإحاطة بكلاءة لمن الملك اليوم لله الواحد القهار اللهم بحق سيدنا محمد اجعل زيارتنا إلى هذا المسجد خالصة لوجهك الكريم واتباعا لحبيبك سيدنا محمد وإنا نستودعك في هذا المسجد شهادة أن لا إله إلا الله أن سيدنا محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. Mungkin cukup di sini saja ya. Maka ketika Sayyidina Abu Bakar Siddiq menjadi khalifah, beliau pun menjadikan tempat atau lingkungan ini sebagai tempat untuk melaksanakan sholat Id, ya, sholat Idul Fitri ataupun sholat Idul Adha. Namun dulu ini adalah pelataran. Sekali lagi ini dulu adalah area lapangan, di mana itu adalah tempatnya Rasulullah ketika mengimami dulu ketika masih ada Rasul, ya. Sahabat Umar itu penuh adab. Sahabat Umar itu penuh adab. Dulu juga mimbarnya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu kan 3 anak tangganya dari kayu. Ketika sahabat Abu Bakar Siddiq yang menggantikan menjadi khalifah, beliau menambahi 1 anak tangga. Tidak berani beliau, ya, dengan anak tangga yang pernah dipakai oleh Rasulullah, meskipun mimbar yang sama ditambahi. Kemudian ketika sahabat Abu Bakar Siddiq wafat, diganti oleh sahabat Umar, itu juga ditambahi lagi oleh sahabat Umar. Demikian adab yang luar biasa, tidak berani menggunakan bekas apa yang dipakai oleh Rasulullah, meskipun masih dipakai tapi tidak berani sampai menginjaknya. Maka sahabat Abu Bakar Siddiq pun tidak berani di tempat ini, karena satu sisi mengingatkan dirinya kepada Rasul, begitu cintanya kepada Rasul, tapi di sisi lain adab kepada Rasulullah. Beliau kemudian menempati tempat sebelah sini, yang di kemudian waktu oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz, sekali lagi cucu mantunya sahabat Umar, dibangunlah menjadi sebuah bangunan, ya. Maka disebut masjid itu artinya tempat sujud, sebetulnya masjid tempat sholat, ya. Inti kalau bahasa kita mah musola lah, karena yang Masjid Ummah ini juga namanya al-musola gitu, ya. Jadi memang pada masa kekhalifahan Umar bin Abdul Aziz, banyak tempat-tempat yang dulunya digunakan sebagai tempat sholat itu, ya, oleh Rasul, oleh Khulafaur Rasyidin. Beliau kemudian membangunnya menjadi masjid-masjid kecil. Termasuk yang ada di sebelah sana tuh, yang ada di seberang sana yang warna putihnya, itu adalah Masjid Sayyidina Ali. Nah, jadi ini Masjid Ghammamah atau Al-Musalla. Ada Ali yang mana Sayyidina Ali sering digunakan untuk khalwat, ya. Waktu dibunuh bukan di sini, tapi sudah di Irak, ya, di Masjid Nabawi. Tapi menurut suatu hikayat, beliau sudah berada di Irak. Kemudian kan di mana makbarah Sayyidina Ali, menurut sebagian hikayat ahli sejarah, ahli hikayat lagi, ya di Irak, begitu kan, di Najaf di sana. Termasuk Sayyidah Fatimah Az-Zahra di mana itu kan memang dulu dirahasiakan pengebuminya hanya oleh Sayyidina Ali dengan keluarganya saja. Tapi kemudian waktu terkuak, ya, di Baqi gitu, ya. Maka ini adalah tempat di mana Sayyidina Ali sering beliau itu melaksanakan sholat sunnah, ya. Kalau melaksanakan sholat wajib tentunya ada di Masjid Nabi gitu.
Tapi untuk melaksanakan sholat sunnah seperti ini dan yang lainnya, karena ini adalah wilayah lapang, bisa memuat banyak orang, maka dilaksanakan di sini, termasuk istisqa dan yang lain sebagainya. Ada lagi sebetulnya Masjid Sahabat Bilal, sebelah sana berarti ya. Jauh tapi Masjid Sahabat Bilal. Dan ada lagi, kalau sebelah sana agak-agak jauh, itu ada Masjid Jum'ah. Ya berarti sebelah sana kan kalau Masjid Jum'ah. Sebelah sana, tapi agak jauh ya, agak jauh kalau Masjid Jum'ah. Masjid Jum'ah itu adalah masjid tempat pertama kali Rasulullah diperintahkan untuk melaksanakan sholat Jumat. Nah, ada di Masjid Jumat itu pelaksanaannya. Ada lagi ke sebelah sana sekitar 1,7 kalau dari sini, bahkan lebih, mungkin berarti 2 km lebih nyebrang jalan, ada Masjid Ijabah. Nah, kalau Masjid Ijabah dulu Rasulullah itu ba'da asar salat tahiyatul masjid di sana. Kemudian beliau berdoa, dan 3 doanya Rasulullah dikabulkan di sana. Gitu. Jadi kita biasanya juga suka ke Masjid Ijabah ya. Cuma ini kasihan, jauh jalan kakinya 2 kilo satu jalan, bolak-balik 4 kilo. Jadi nggak bisa digabungkan seperti ini. Kalau ke Masjid Ijabah harus satu spot gitu kalau dari hotel tuh. Oh, lagi renovasi. Jadi memang banyak renovasi ke sana sudah. Ya. Demikian reportase kami dari tim Ahbabur Rasul Umroh yang saat ini bersama dengan kami mengunjungi tempat-tempat yang memang bersejarah. Semoga sahabat-sahabat Ahbabur Rasul dimanapun nanti bisa bersama-sama dengan saya untuk